action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Poltekkes Kemenkes Palu, Prodi D3 Kebidanan Boso, tingkat 1. Kami dari kelompok 5 ingin membuat video tentang konseling ibu bersalin kala 4. Perkenalkan, saya Dian Hardiati. Di sini saya berperan sebagai bidan Dian. Saya Makfira Lasredi, saya di sini sebagai pasien. Saya Faradila Inisa Ismail, saya di sini sebagai rekan bidan. Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam. Ibu, mari Ibu masuk. Iya, Ibu. Silakan Ibu. Permisi Bu. Iya Ibu, silahkan. Baik Ibu, perkenalkan saya Dian dan ini rekan saya Dian Lila. Sore hari ini kami ingin mengontrol pasca persalinan Ibu. Iya Ibu, silakan. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa dan umur Ibu sudah berapa? Saya Makfira Lasredi, umur saya 42 tahun. Kalau boleh tahu Ibu sudah berapa kali melahirkan? 4 kali. Berarti anak keempat ya Ibu. Kemarin lahirannya sesar atau normal? Saya lahirannya sesar Ibu. Baik Ibu, kedatangan kami ke sini, Ibu kan sudah 2 minggu pasca persalinan. Kami merencanakan untuk program KB seperti itu. Ini kan sudah anak keempat ya Ibu, jadi saya sarankan kalau anak keempat itu lebih baik pakai KB jangka panjang Ibu. Jenis KB panjang itu ada 3. Yang pertama ada tubektomi, vasektomi dengan IUD. Kelebihan KB tubektomi itu yang pertama itu tidak harus ingat untuk minum pil setiap hari dalam pelaksanaan program KB. Yang kedua ada setelah prosedur tubektomi selesai, itu adalah bentuk pengendalian kelahiran yang sangat efektif. Yang ketiga, tubektomi tidak mengganggu hubungan seksual. Dan kekurangan tubektomi itu ada 3 macam. Yang pertama, karena tubektomi bersifat permanen dan sulit untuk dikembalikan, beberapa orang menyesal melakukannya, terutama jika keadaan mereka berubah. Yang kedua, tubektomi tidak melindungi dari penyakit penular seks seperti PMS termasuk infeksi HIV. Dan yang ketiga, ada kemungkinan komplikasi terkait operasi jangka pendek seperti ketidaknyamanan, infeksi, memar, atau pendarahan di lokasi operasi, dan kemungkinan reaksi terhadap anestesi. Dan yang tentang KB vasektomi itu kelebihannya yang pertama, vasektomi lebih dari 99% efektif untuk mencegah kehamilan. Yang kedua, efek jangka panjang bagi kesehatan yang terjadi. Dan yang ketiga, tidak memengaruhi kadar hormon, gairah seks atau mengganggu aktivitas seks. Jadi kekurangan KB vasektomi itu ada 3 Ibu. Yang pertama, vasektomi tidak melindungi diri dari penyakit PMS. Jadi Ibu mungkin perlu menggunakan kondom juga. Yang kedua itu vasektomi sulit dikembalikan ke kondisi semula. Dan yang tiga, Ibu harus tetap menggunakan kontrasepsi setelah operasi sampai tes menunjukkan air mani bebas dari sperma. Sementara itu ada KB IUD. Jadi kelebihan KB IUD itu yang pertama, bisa dilepas kapan saja tanpa mempengaruhi kesuburan. Setelah dilepas, kesuburan Ibu bisa kembali normal. Yang kedua, aman digunakan untuk Ibu menyusui. Yang ketiga, mengurangi resiko terkena kanker serviks dan kanker endometrium. Dan yang terakhir, tidak membuat gemuk seperti pil KB. Kekurangan IUD itu Ibu ada 3 macam. Yang pertama, rasa tidak nyaman pada perut ketika berpuasa. Yang kedua, untuk beberapa bulan pertama, Ibu dapat mengalami bercak pendarahan secara tidak teratur. Dan yang terakhir, tidak mencegah Ibu dari risiko penyakit kelamin menular. Maka saat berhubungan seks, Ibu juga tetap perlu pakai kondom.
Jadi Ibu inginnya KB apa? Dari penjelasan ibu tadi ke saya, kalau dipikir-pikir saya maunya pakai KB ID saja ibu. Maunya pakai KB IUD ya Ibu. Baik, kalau tentang KB IUD rekan saya yang akan menjelaskan. Baik ibu, saya akan menjelaskan tentang KB IUD. Jadi, KB IUD itu adalah sebuah alat kontrasepsi berbahan plastik yang memiliki bentuk seperti huruf T ibu dan dipasang di dalam rahim ibu untuk mencegah kehamilan. Gambarnya IUD ini seperti ini ya ibu. Jatuh kadar alat kontrasepsi dalam rahim, jadi dimasukkan ke dalam rahim ibu seperti ini. Alatnya kayak tembaga bola kecil ini ibu. Nah, nanti ibu kan masa nifasnya 2 minggu. Nanti kalau 35 hari setelah nifas terus ibu tidak boleh haid, boleh dipasang di hari kelima. Tapi misalnya kalau ibu mau pasang sekarang pun atau besok pun boleh. Nih, terus habis itu cara kerjanya mencegah pembuahan sel telur. Jadi sel telurnya itu tidak bertemu dengan sel ovum. Seperti itu ibu. Keuntungannya ya bu itu efektif sekali, terus praktis, efektif dan ekonomis. Terus kalau misalnya dilepas spiralnya itu langsung subur, habis itu efektif, jangka panjang pun murah daripada suntik. Kalau suntik kan berapa ribu begitu kan ya ibu? Oh iya Ibu paham. 5 atau 8 tahun itu program lagi. Usia ibu juga kan udah tua, udah resiko untuk hamil lagi. Saya persilakan kalau misalnya mau tubektomi atau MOS steril takut bisa pakai IUD dulu. Jadi lepas pasang pun boleh. Efeknya sih itu haidnya lancar, tapi kadang sebulan itu bikin flek-flek darah gitu. Terus kadang lebih banyak darahnya seperti itu ibu. Tapi tidak mengganggu berat badan. Terus tidak bikin jerawatan, flek hitam seperti melahirkan normal. Intinya tetap bisa beraktivitas seperti melahirkan normal. Nah, tapi apakah ibu sudah mantap untuk pakai IUD? Iya, dicoba dulu ya Ibu. Insya Allah kalau Ibu misalnya mau pasang, Ibu bisa datang ke tempat praktik kami. Jadi seperti itu ya ibu. Apakah ada yang ibu ingin tanyakan atau kurang jelas dari penjelasan kami? Tidak ada Ibu, semuanya sudah jelas. Terima kasih penjelasannya. Iya Ibu, Iya, sama-sama. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 저 건물을 찾으러